Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Menikasari. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Arif Kuswanto, NPM 1951010285. Yang kedua, Erica Levinda, NPM 1951010334. Yang ketiga, saya sendiri Dian Menikasari, NPM 1951010327. Yang keempat, Armigo Fadli, NPM 1951010288. Yang kelima, Ayu Rizky, NPM 1951010295. Dan yang terakhir, Dian Ika Nur Aini, NPM 1951010314. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan beberapa negara, tinjauan manfaat, peluang, dan hambatan. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Latar belakang. Secara bilateral, hubungan Indonesia dengan hubungan anggota Uni Eropa sudah lama terjalin. Sebelum hubungan Uni Eropa menandatangani kerjasama dengan ASEAN pada tahun 1980, baik Uni Eropa atau Indonesia punya perwakilan ibu kota masing-masing untuk menurunkan seberapa besarnya perhatian antara dua belah pihak. Walaupun banyak hambatan dalam bidang politik, ASEAN dan Uni Eropa yang menghambat perkembangan hubungan interregional ini, hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa terus meningkat. Hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman bilateral, merupakan kerjasama yang dilakukan dua negara untuk memenuhi kepentingan dua negara tersebut. Bilateralisme berpacu pada relasi politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, penandatanganan atau perjanjian tukar-menukar duta besar dan kunjungan kenegaraan. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi antar dua negara. Landasan teori kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain dengan tujuan bersama dan saling menguntungkan. Pada umumnya, kerjasama internasional dilakukan dalam bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, serta ekonomi. Kerjasama internasional ini dapat terjadi dua negara yang biasa dikenal dengan bilateral. Selain menguntungkan masing-masing negara, kerjasama internasional ini dapat mempererat hubungan diplomasi yang baik dengan negara yang mengikuti atau menjalani. Tujuan melakukan kerjasama internasional yang pertama, mempererat persahabatan, perdamaian dunia, pertumbuhan ekonomi, memperluas tenaga kerja, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, dan yang terakhir, mencegah terjadinya konflik. 3. Tujuan hubungan bilateral. Secara umum, tujuan kerjasama bilateral adalah untuk mendorong terjalinnya kerjasama kedua negara. Namun, tujuan tersebut dapat diubah kembali ke deskripsi yang lebih detail. Tujuan kerjasama bilateral meliputi 1. Jual produk dari satu negara ke negara lain. Jika negara itu sendiri tidak memproduksi, dapatkan bahan yang diperlukan. 3. Menarik investor untuk pembangunan ekonomi negara. Dapatkan teknik militer yang lebih maju. Berteman dengan negara lain, mempererat hubungan dengan negara lain. 4. Manfaat kerjasama bilateral. 1. Meningkatkan kepentingan nasional, memperkuat hubungan antar negara, memasarkan produk dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penelitian terdahulu. 1. Menurut penelitian Riri dan Beadila 2021, perkembangan zaman menuntut adanya hubungan kerjasama internasional, termasuk Indonesia, yang semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan kerjasama internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan perjanjian kerjasama internasional dalam konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif. 2. Setanggang Pedro Joshua Aditya 2022. Hubungan bilateral Indonesia dengan Cina di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara rinci subjek yang diteliti. Hasil dari penulisan skripsi ini adalah selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Cina telah menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia. Produk ekspor utama Indonesia ke Cina adalah batu bara dan minyak kelapa sawit. Sedangkan produk-produk impor Indonesia dari Cina didominasi telepon dan komputer. Hubungan dagang Indonesia dengan Cina masih didominasi Cina, dimanapun Indonesia mengalami defisit perdagangan tiap tahunnya. Di sisi lain, tanaman modal yang diberikan oleh Cina juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan, kereta api cepat, dan pembangkit listrik. Penyajian data dan uraian masalah. 1. Hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa tahun 1999 sampai tahun 2010. Utang luar negeri di Indonesia berasal dari pinjaman bilateral dari berbagai negara dan juga utang organisasi-organisasi nasional. Utang luar negeri Indonesia paling besar berasal dari Jepang, sedangkan negara-negara Uni Eropa seperti Prancis, Jerman, Australia, Inggris, Belanda, dan Spanyol, Belgia, Italia, Finlandia, dan Norwegia menempati peringkat kedua. Nilai posisi pinjaman asal Uni Eropa memiliki tren peningkatan dari tahun 2000 sampai hingga tahun 2004. Posisi pinjaman mengalami penurunan di tahun 2005 lalu meningkat pada tahun 2008. Di Indonesia, Uni Eropa merupakan salah satu penyedia dukungan bilateral yang besar. Berdasarkan EC Indonesia Country Strategy Paper tahun 2007 sampai 2013, terdapat beberapa jenis sasaran mengenai bantuan Uni Eropa terhadap Indonesia, yaitu mengentas kemiskinan, stimulus pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi, dan peningkatan good government melalui penegakan hukum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu 2. Hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Amerika Serikat atau Time Series 1999 sampai 2010. Indonesia menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan Amerika Serikat, terutama sejak rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia, yaitu paruh kedua dekade 1960-an. Namun hubungan ekonomi kedua pihak tidak cukup berkembang dibandingkan dengan hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan negara tetangga Indonesia. Sejak tahun 2009, Amerika Serikat juga dilanda krisis ekonomi. Upaya peningkatan hubungan kedua belah pihak muncul dalam beberapa tahun terakhir karena dorongan Duta Besar Indonesia yang baru dan upaya Amerika Serikat untuk mencari pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonominya. Pada bulan November 2010, pemimpin kedua negara menandatangani The US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement atau US-Indonesia CPA yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Selanjutnya yaitu tahun terbaru perkembangan kerjasama bidang ekspor-impor kerjasama bilateral Indonesia. Kelompok 1 mengambil data time series antara tahun lama yaitu 1999 hingga tahun 2010 dalam bidang pinjaman luar negeri dari kerjasama bilateral yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik. Lalu tahun baru time series antara tahun 2014 hingga tahun 2021 mengenai nilai ekspor dan impor. Di tahun lama, utang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman bilateral dari berbagai negara dan juga utang dari organisasi-organisasi internasional. Utang luar negeri Indonesia paling besar berasal dari Jepang, sedangkan negara-negara Uni Eropa seperti Prancis, Jerman, Austria, Inggris, Belanda, Spanyol, Belgia, Italia, Finlandia, dan Norwegia menempati peringkat kedua. Nilai posisi pinjaman asal Uni Eropa memiliki tren yang meningkat dari tahun 2000 hingga tahun 2004. Posisi pinjaman mengalami penurunan
di tahun 2005, lalu meningkat hingga tahun 2008, bisa dilihat di grafik berikut ini. Lalu yang berikutnya mengenai uraian masalah umum, di mana jika dilihat dari data kerjasama bilateral Indonesia dengan Uni Eropa ataupun negara lainnya, ini sudah terjalin cukup lama, di mana di negara Uni Eropa sendiri data time series antara tahun 1999 hingga tahun 2010 menunjukkan bahwa salah satu kerjasamanya adalah pinjaman luar negeri terhadap Uni Eropa secara signifikan terus bertambah. Lalu, dengan China, nilai ekspor Indonesia terbilang sedikit dibandingkan dengan nilai impornya. Hal ini, masalah yang muncul adalah salah satu upaya untuk meningkatkan cadangan devisa suatu negara adalah dengan meningkatkan ekspor. Namun secara eksplisit terlihat di data lama tentang pinjaman luar negeri Indonesia dan data baru tentang nilai ekspor dan impor, ini mengalami suatu hal yang mengejutkan. Selanjutnya, data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik nilai ekspor Indonesia di negara ASEAN pun secara mengejutkan mengalami penurunan, di mana hubungan bilateral Indonesia dan di negara kawasan ASEAN dinilai baik dan harmonis. Berbeda dengan nilai ekspor di benua Amerika yang meningkat tidak signifikan. Kemudian di kawasan Uni Eropa pun sama halnya dengan kawasan ASEAN dan Asia, di mana mengalami penurunan nilai ekspor. Bisa dilihat dari grafik ekspor non-migas menurut negara tujuan utama di kawasan ASEAN maupun ekspor non-migas Indonesia dengan kawasan non-ASEAN. Nilai ekspor di kawasan ASEAN dan negara tujuan luar ASEAN Indonesia menunjukkan hasil proporsi yang berbeda, di mana untuk negara tujuan di luar kawasan ASEAN, Asia Tenggara maksudnya, ekspor Indonesia mengalami kenaikan namun tidak signifikan, di mana persentase terbesar antara tahun ini ada pada hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di tahun 2021. Namun, berbeda dengan luar Asia Tenggara yang tercatat mengalami penurunan. Yang terakhir bisa dilihat dari dua grafik berikut ini. Data yang kami himpun dari portal resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di antara tahun ekspor dan impor Indonesia di negara ASEAN dan luar ASEAN, ini ada hubungannya kerjasama bilateral dengan Indonesia, menunjukkan hasil yang tak jauh berbeda dengan data sebelumnya, di mana nilai kerjasama diplomatik bilateral ekspor, aspek ekspor dan aspek impor, ini impornya lebih besar daripada ekspor. Namun di luar kawasan Asia Tenggara, jika diperhatikan ternyata terjadi adanya peningkatan, namun tak secara signifikan. Setiap negara ASEAN mengalami kenaikan bidang ekspor dari Indonesia. Itulah tadi bab mengenai data dan uraian masalah yang telah dijabarkan. Sejatinya, pemerintah Indonesia telah mengusahakan secara maksimal di kemudian hari untuk permasalahan-permasalahan di time series lama yang tadi dijelaskan maupun time series baru tentang pinjaman luar negeri dan ekspor luar negeri. Sejatinya nantinya kedepannya akan lebih baik lagi yang akan diusahakan oleh pemerintah. Selanjutnya, bab tentang pembahasan yang mana akan ditekankan kepada definisi dan pengertian. Selanjutnya saya serahkan kepada Pembahasan A. Kerjasama bilateral. Dalam prinsip perjanjian bilateral internasional yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Patsun Sefarda, yaitu terkait pada suatu perjanjian harus menepati perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian internasional yang meningkat dan berlaku undang-undang bagi para pihak. Yang kedua, good faith atau itikat baik. Semua pihak beritikat pada suatu perjanjian nasional harus beritikat baik untuk melaksanakan perjanjian. Yang ketiga, rebus sis stabilis, yaitu suatu perjanjian internasional dilanggar dengan syarat adanya perubahan fundamental, artinya perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertambah dengan kepentingan pada umumnya negara yang bersangkutan. B. Kerjasama bilateral Uni Eropa. Yang pertama, hambatan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa. A. Hambatan kerjasama dari sisi Indonesia. Yang pertama, daya saing industri dalam negeri yang lemah. 2. Gangguan keamanan. 3. Pasokan energi kurang terjamin. 4. Minimalnya laboratorium nasional yang berstandar internasional. Yang B. Hambatan kerjasama dari sisi Uni Eropa. Yang pertama, perluasan anggota Uni Eropa. Yang kedua, standar impor yang tinggi. Yang ketiga, hambatan normatif. Baik, selanjutnya 2. Peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa memberikan keuntungan dan kemudahan bagi negara non-Eropa untuk mendapatkan akses pasar Eropa.
peluang untuk komoditas-komoditas tertentu yang tidak secara ketat akan sistem standarisasi seperti komoditas kebutuhan masyarakat konsumen Uni Eropa menengah ke bawah. Produk ini yang biasanya diproduksi oleh UKM Indonesia yang tidak ada standarisasinya. C. Hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat. Pertama, hambatan kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat, yaitu ada hambatan kerjasama dari sisi Indonesia, yaitu ada daya saing industri dalam negeri yang lemah. Kedua, gangguan keamanan, lalu rehabiling, terus pasokan energi kurang terjamin, minimnya laboratorium nasional dengan standar internasional. Kedua, hambatan kerjasama dari sisi Amerika Serikat. Hambatan dalam kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak berasal dari Indonesia, melainkan juga ada yang berasal dari Amerika Serikat, termasuk pertama pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat yang melambat, kedua hambatan non-tarif, terus lalu kompetisi pengembangan energi. Yang kedua, peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat meningkat mengingat kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua negara berpeluang meningkatkan hubungan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak yang meliputi beberapa sektor antara lain, yaitu penguatan kerjasama di bidang infrastruktur, peningkatan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Baik, sekian. Selanjutnya adalah manfaat hubungan bilateral, di mana manfaat dari hubungan bilateral sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manfaat hubungan bilateral di bidang ideologi. Manfaat kolerasi internasional di bidang ideologi artinya menjadi benteng bagi bangsa terhadap ideologi negara asing yang berdampak negatif. Sebagai bahan introspeksi jika ideologi Indonesia keluar atau melenceng asal nilai-nilai kebenarannya. Mempublikasikan bentuk ideologi kita pada bangsa lain dan menilai sifat ideologi negara lain, apakah kaku atau fleksibel. Manfaat yang kedua ada manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya. Fungsi korelasi bilateral dalam sosial budaya yaitu agar memudahkan Indonesia terhadap budaya global, menambah wawasan terhadap budaya asing, menambah devisa negara, dan memperkenalkan negara Indonesia. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat hubungan internasional pada bidang politik, memudahkan pemerintah mendorong bantuan hukum bagi WNI yang berada di luar negeri, mendorong terciptanya stabilitas wilayah, mudahnya membentuk reputasi internasional yang baik, serta memudahkan pemerintah menjalin relasi diplomatik dengan negara lain. Yang terakhir, manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan dan keamanan, untuk mempertinggi dan menjaga integrasi nasional, dapat menciptakan stabilitas pada negara dan sistem keamanan bangsa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari semua materi yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antar satu negara dengan negara lainnya dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Setiap negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pemerintah dan warganya sendiri. Penting untuk mengetahui tujuan, manfaat, dan bentuk kerjasama internasional. Indonesia sendiri menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan Amerika Serikat, terutama sejak rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia, yaitu pada paruh kedua dekade 1960-an. Selanjutnya, data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik nilai ekspor Indonesia di negara ASEAN pun secara mengejutkan mengalami penurunan, di mana hubungan bilateral Indonesia dan negara di kawasan ASEAN sendiri dinilai baik dan harmonis. Nilai investasi Amerika Serikat ke Indonesia pada tahun 2011 mencapai 1,5 miliar dolar Amerika, dengan porsi 7,6% dari total investasi dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1 miliar dolar Amerika. Sehingga pada masa itu, Jepang hanya melakukan kebijakan dagang bersama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie, yang tak lain adalah kongsi dagang dari negara Belanda yang berdiri pada 1602 dari perseorangan dagang yang pada mulanya saling bersaing untuk memonopoli perdagangan Asia dan Hindia Timur. Nilai perdagangan yang terjadi antara Jepang dan Indonesia
pada dasawarsa itu menunjukkan defisit dialami Jepang, sedangkan Indonesia cenderung surplus. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.